Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Mokoginta, kelas Perbankan Syariah A, NIM 2024-2013. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 topik, yaitu yang pertama, masalah penelitian. Masalah penelitian merujuk pada isu atau pertanyaan yang ingin dipecahkan melalui proses penelitian. Masalah penelitian memberikan arah atau tujuan bagi penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, identifikasi masalah. Peneliti harus mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan atau pertanyaan yang ingin dijawab. Masalah penelitian biasanya berasal dari kebutuhan yang terdeteksi dalam bidang tertentu atau dari literatur yang ada. Yang kedua, relevansi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, penting untuk menjelaskan relevansinya. Bagaimana masalah tersebut berhubung dengan bidang peneliti yang lebih luas, atau mengapa masalah ini penting. Menjelaskan ini membantu membenarkan perlunya penelitian dan memotivasi para pembaca atau pemangku kepentingan untuk memperhatikan hasil penelitian. Yang ketiga, latar belakang penelitian. Sebuah penelitian harus ditempatkan dalam konteks yang tepat. Jelaskan apa yang telah diketahui tentang masalah penelitian melalui tinjauan literatur atau studi sebelumnya. Yang keempat, tujuan penelitian. Setelah latar belakang tujuan penelitian, harus dinyatakan dengan jelas apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Tujuan penelitian harus spesifik dan terukur sehingga penelitian ini dapat menilai apakah tujuan tersebut tercapai dalam hasil penelitian. Yang kelima, penelitian atau hipotesis. Bagian penting dari penjelasan masalah penelitian adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan hipotesis yang akan diuji. Pertanyaan penelitian mengarah upaya peneliti dan membantu dalam pengumpulan dan analisis data. Baik, selanjutnya materi yang kedua, yaitu kerangka pemikiran dan kajian teori. Kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai suatu ide atau gagasan yang perlu dituangkan. Kerangka pemikiran juga dapat diartikan sebagai suatu rancangan yang digunakan untuk membantu penulisan dalam menyelesaikan tulisan yang sudah dibuatnya. Ini membantu dalam mengorganisir pemikiran, variabel, hubungan antar variabel, dan faktor-faktor yang mempengaruhi topik penelitian. Kerangka pemikiran membantu memperjelas pemahaman peneliti tentang topik yang diteliti dan memberikan struktur untuk merumuskan pertanyaan penelitian, merancang metodologi, dan menganalisis data. Berikut kajian teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian. Kajian teori ini berkualitas dalam sebuah penelitian yang disebut, walaupun peraturan setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda, tapi kajian teori bisa menjadi dominasi nomor 2 setelah penelitian itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu hipotesis. Diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial. Jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Pengujian suatu hipotesis selalu melalui teknik analisis statistik inferensial, sedangkan penelitian deskriptif tidak memerlukan secara eksplisit rumusan hipotesis. Selama proses penelitian, hipotesis akan diuji dengan menggunakan metode penelitian yang tepat. Hasil dari pengujian hipotesis akan membantu untuk menerima atau menolak hipotesis dan memberikan pemahaman. Baiklah, sekian materi yang sudah saya jelaskan. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.